Kagak, orang tadi kagak ada siapa-siapa. Biarin tikus paling. Kucing kali kucing. Tikus. Jangan-jangan maling, Cang. Tadi kan kagak ada siapa-siapa pas bikin kopi. Buset, 3 kali, wah. Lu coba ngomong dari tadi. Kamu baru saja melahirkan tuyul. Jadi sekarang kita punya 2 tuyul. Kesempatan kita bisa jadi kaya. Lumayan dah, alhamdulillah dah. Ya. Iya benar juga. Awas tuh. Dorong Cang, jatuh Cang, tangga itu. Lama banget sih, langkah lu dangkal. Pelan apa sih Cang? Lagi ngapain sih lu itu? Tahu itu Sepatu ngapain pakai tuh? diteng-teng-teng-teng. Ya gua takut ketuker sama sepatu yang lain. Ya elah, takut ketuker. Acul, lagian di kampung ini kan yang sepatu ukuran anak-anak cuma lu doang. Tahu lu seneng banget ada orang susah ya. Tahu semua. Coba aja cari sepatu gua tuh. Urusannya bocah kayak gini mah palanya masuk ke sepatu kalau makan. Lem di sepatu. Tahu lagi. Udah. Sepatu awas. Oke, ambil. Buruan. Waalaikumsalam. Tat, benernya saya pengen ngomong ini galau saya bener. Kenapa emang? Ada kejadian aneh, Tat. Kalau kagak percaya mah saksinya banyak. Wah, dia juga ngikut nyaksiin ini. Bener. Jadi ini lemari, Tat. Kubrak, buka tutup sendiri, Tat. Bunga. Oh. Iya. Pas bunga juga begitu, kagak ada sambar, kagak beledek, kagak ada angin, Tat. Pintu lukisan kubrak. Mainan bener kan, Din ya? Iya, Beh. Tuh, segini, Tat. Ini bocah megang kopi. Blek. Kata dia disenggol orang. Orangnya kagak ada. Iya. Keduanya, Ayah, bini saya. Gimana? kirain dia. Loh. Senggol. Kagak. Cetuk. Kita ngeliat bareng ya, bener ya? Iya. Bareng. Kirain kaki dia. Telapak kaki kecil-kecil segede gini nih, Tat. Telapak kaki. Orangnya kagak ada. Ya udah jangan marah. Bagaimana, Tat, ini? Bagaimana? Bukannya kaki dia. Bukan, Tat. Tanya aja anak saya si Nadine, tanya Ucup. Iya. Pok, Beh, ayah dengar warga kita nih banyak yang kehilangan duit. Cuman anehnya duitnya yang diambil sebagian doang. Oh, jadi duitnya sebagian. Iya bang. Cuma Dikit. sebelah, duitnya cuma sebelah sebagian. Bukan begitu, Dorman. Sedikit. Iya bang. Waduh. Deh, Nyak, Pak Ustadz, bisa jadi itu yang ngambil duit tuyul. Karena begini nih, tuyul kalau ngambil tuh duit cuma sebagian doang, kagak semua diembat. Ngapa nggak ambil semua? Bukan gua. Kira-kira siapa yang piara tuyul ya bang? Tahu. Kamu mau main ayunan? Ya. Saya dorong ya. Enak kan main di sini? Kamu senang ya di sini ya? Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Atau besok, mau nggak? Mainan. Pak? Mainan. Beli mainan dong. Ya, silakan. Itu berapa tuh, Pak? Kamu mau kemana? Apa mungkin Pak Dewo yang pelihara tuyul? Dia menggendong tuyul di punggungnya. Itu sebabnya jalannya kadang bungkuk. Kalau Ayi bilang, Ayi takut warga ngamuk di rumah Pak Dewo. Padahal Ayi juga belum ada bukti soalnya. Aduh, Ayi mesti nyelidiki dulu nih. Gini nih. Yang penting sekarang gimana caranya supaya duit warga nih kagak hilang. Ayah tahu. Ayah tahu cara nangkal tuyul. Tuyul. Iya, ayah tahu tuh. Gimana ya, Pok? Cup, pelan. Kenapa sih?
Yang penting kan nyampe dengan selamat. Aiden. Iya, Be. Kenapa, Juk? Be, itu siapa, Be? Bukan. Astagfirullahaladzim. Ngapain pada di luar di mari kan udah punya pintu masing-masing. Masalah pintu lu ah. Betul ya. Oh, Bawel banget. Orang kagak bisa buka nih. Iya, takut kan buka pintu kalau kebuka. Gue sebel banget sama suara. Lihat ke pulang ke rumah ada aja dia kagak ada nyerahnya deketin anak kita. Ya udah, namanya orang lagi kecintaan ya. Udah sih jangan sirik. Iya. Lu kayak nggak pernah ABG aja. PA lu bukan masalah sirik, gua kan kudu cari, jangan sampai pepesan kosong didapat sama anak gua. Emang lu apa? Iya. Be, boleh kagak, Be? Ya udah sana dah. Iya. Ucup, Kenapa sih tuh? Ayo, ngapain? Nemenin anak gua di sini. Masuk. Nemenin anak gua. Kagak ngapa-ngapain kan? Enggaknya, tenang aja. Ayo masuk. Hati Din, ada apa-apa lu teriak ya. iya, Be. Iya. Iya, Nya. Udah, ayo masuk. Kamu ngapain ke sini? Nadine, aku mau ngasih botol ini buat kamu. Botolnya antik, lucu. Kamu dapat dari mana ini? Tadi gini Nadine, pas aku lewat, kebetulan aku lihat toko barang-barang antik. Jadi aku lihat botol ini bagus banget. Ya udah aku beli buat kamu. Kamu suka kan? Suka banget. Makasih, Reno. Ya, sama-sama. Reno kasih surat ini. Dia bilang dia sangat mencintai aku. Tapi aku harus balas apa ya? Nyi. Nadine, ingat, kamu tidak bisa bersatu dengan manusia. Sebaiknya kamu menjauh dari Reno. Iya, Nyi. Kenapa botol ini bersinar, Nyi? Karena botol itu sakti. Itu botol pusaka milikku. Jadi ini punya Nyai botolnya? Iya, aku mengambilnya tapi melalui raga Reno. Aku bikin Reno tertarik pada botol itu. Lalu dia membelinya dan diberikan padamu. Simpan botol itu di tempat yang aman. Suatu saat kamu pasti akan membutuhkannya. Iya, Nyi. Aduh sayang. Apa sayang? Bobo? Mau bobo ya? Bobo sayang. Ini. Loh, kok perut lo udah kempes gitu? Lo habis beranak ya? Kayaknya belum bulannya. Kok bisa sih lo beranak? Gimana sih kamu nggak lihat apa nih aku udah ngelahirin nih? Lihat nih. Tuh anaknya. Ini anak aku. Lu kenapa sih kok jadi kayak gini sih? Tuyul. Hah?
Tuyul? Jangan-jangan laki Nindi pelihara tuyul lagi yang suka nyuri di rumah warga. Maksud lu apaan sih tuyul-tuyul? Laki lu punya tuyul ya? Pelihara tuyul ya? Hah? Nindi? Pergi. Iya. Tuyul, pus. Keluyuran aja kamu. Ayo pulang. Pak Dewa. Jangan kasar gitu. Pak Dewo punya tuyul ya? Pelihara ya? Barangan kamu kalau ngomong. Jangan nuduh orang sembarangan ya. Udah, pulang. Tuyul. Tuyul. Ayo masuk. Mulai sekarang kamu nggak boleh keluar rumah, ya? Di kamar aja. Kalian harus meneror keluarga Mpok Rokaya, ya? Karena mereka udah ikut campur urusan saya. Pertama, kalian kerjain si Nadim. Habis itu, uangnya diambil. Bagus. Nindi, kamu susui tuh mereka. Enggak, ini kan buat anak aku. Nindi, kedua tuyul itu adalah anak kamu. Kamu harus menyusuinya. Iya deh, nanti aku susuin mereka. Ya. Bolanya ikut, udah banyak tuh. Robotnya main. Mijat yang bener dong, gue pusing banget. Di kampung apa jadi kejadian banyak bener yang aneh-aneh. Ya udah jangan dipikirin, makanya kan jadi pusing sendiri kan. Tuh juga ada yang beda. Bapak biar gak pusing. Iya Neng. Ini Cuk, ayo bikinin kopi. Tumben dibikinin juga. Minum aja, gue lagi baik sama lu. Udah belum nih, pegel nih tangan nih. Iya, udah. Bang, kok itu kenapa? Buka sendiri. Ya, gak tahu. Apa lagi tuh? Tenang. Bapak aminnya tenang. Kalau bisa tenang. Tenang, sama Bapak tenang. Tenangnya, Babe tenang, Ucup. Ayah harus gunakan kekuatan ayah untuk bisa melihat dan menangkap tuh tuyul. Tuyul. Ternyata mereka yang bikin kekacauan ini. Ayo kita tangkap kedua tuyul itu, Nadine. Alhamdulillah. Udah kagak ada api-apinya, Babe, Ucup, iya. Yakin udah. Kagak ada api-apinya. Rapet aja kita rapet bener. Lu ngapa lu di mana? Pasti tuyul itu nggak akan bisa mengambil uangku karena tuyul dia suka dengan bau bawang. Nah, kalau kayak gini kan tuyul nggak akan bisa mengambilnya.
Kepiting-kepiting ini akan mengalihkan perhatian tuyul. Benar deh tuyul. Masih belum pindah uang ke kotak ini. Mereka tidak berhasil mencuri uang. Hei, kalian kenapa sih? Dikasih kerjaan nggak becus kerjanya. Masa nggak dapat uang sama sekali? Ingat ya, kali ini tidak akan diberikan minum. Dan saya juga tidak akan kasih makan. Mas, jangan marah-marah dong. Kan kasihan. Mana sini yuk. Kalian semua bikin aku stres. Kalian mau bawa kemana sih? Wah, mana mereka nih? Pasti nih kerjaan si Nindi nih bawa kabur dia. Wah, kemana dibawa kabur tuyul saya? Oh, rupanya dia di situ. Ini. Kamu mau bawa kabur tuyul saya? Sudah saya ingatkan, jangan bawa keluar kamar. Tapi kamu masih ke bawah juga. Di rumahku ada tuyul 2, botak lagi. Bapak, ibu-ibu, bentar. Itu kan kok Nindi sama Pak Dewo. Ngapain mereka di situ ya? Diam kamu. Atau kamu akan kujadikan tumbal. Nindi sebaiknya jadi tumbal daripada membongkar semuanya. Apa jangan-jangan bener nih, Pak Dewo bener-bener punya tuyul di rumahnya? Tapi kan Pak Nindi gila, nggak bisa dipercaya. Tenang. Biar saya yang bicara sama Pak Dewo. Pak, kita ikut, Pak. Ayo. Pak Dewo, apa yang kamu lakukan di sini? Mau ngapain kalian ikut campur urusanku? Udah pergi sana. Pak Ustadz, udah usir aja Pak Ustadz. Tenang. Semuanya tenang. Pak Dewo, apapun yang kamu lakukan, tolong hentikan sekarang. Membaca mantra itu musyrik, dimurkai oleh Allah. Tuyul, serang! Ayo serang mereka! Apa ini? Mundur. Ayo Nadine, tangkap 2 tuyul itu pakai botol pusaka.
Iya, Nyi. Tuyulnya udah ketangkep, Nyi. Dia kagak bakalan bisa kemana-mana. Iya Nadine, aku akan membuangnya jauh ke tengah samudera. Biar mereka tidak kembali lagi ke kampung ini. Dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang serakah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku di mana? Di dalam rumah. Di mari. Aku kenapa ada di sini? Kenapa semua pada kumpul di sini ya? Udah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sudah sadar, Bu Nindi. Mas Dewo? Mas Dewo mana? Ya, saya. Mas Dewo sudah meninggal. Tuyulnya juga sudah pergi. Sekarang Bu Nindi sudah bisa hidup dengan tenang. Mas Dewo. Mas Dewo. Kamu baru saja melahirkan tuyul. Jadi sekarang kita punya 2 tuyul. Kesempatan kita bisa jadi kaya. Tidak! Sekarang saya tinggal sendirian. Saya hidup sebatang kara, Pak. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Setidaknya Bu Nindi masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kasihan Pak Ustadz, Bu Nindi jadi sebatang kara. Sebatang kara. Ya, sendirian hidupnya. Saya juga sendirian, Pak Ustadz. Gitu ya. Ada saya juga sendirian. Cepan, Ucup ngeremnya yang bener dong. Itu kan bisa rusak ntar mobil dari papa. Ngapain sih kita pagi-pagi udah di mari? Soalnya Ayet tadi disuruh papa mau ngomong sesuatu. Ntar dulu ya, Ayet masuk dulu ya. Kunci. Aku balik deh pakai angkot. Hah? Iya udah kok. Iya. Ya ngapain nunggu di mari? Ya udah masuk. Itu mobilnya Nadine. Dia pasti akan celaka dengan mobil itu. Akhirnya, aku punya kesempatan buat nyingkirin Nadine. Bos, yang bos suruh sudah saya lakukan. Siapapun yang menaiki kendaraan itu, saya jamin tidak akan selamat, bos. Oke, ini bayaran kamu. Dan pastikan kamu cepat pergi dari sini dan tidak ada yang melihat kamu. Oke? Thank you.
Pagi ini kita akan temui notaris untuk memasukkan namamu sebagai ahli warisnya. Iya, Pak. Reno, Nadine, Om Isan, boleh nggak saya ngomong bentar aja sama Nadine? Nadine harus pergi sama Om untuk ketemu notaris, Reno. Kalau gitu, boleh nggak Om? Nadine ikut di mobil saya, supaya bisa ngobrol langsung. Soalnya ada hal penting yang harus saya sampaikan ke Nadine. Kamu kan bisa bicara dengan Nadine lain waktu, Reno. Sekarang dia harus pergi sama Om. Om, saya mohon Om, mungkin ini terakhir kalinya saya bisa ngomong sama Nadine. apa ya maksudnya Reno bilang untuk yang terakhir? Pak, gak apa-apa ya. Nadine biar di mobil Reno. Boleh kan, Pak? Mas, ya udahlah nggak apa-apa. Siapa tahu emang bener Reno mau ngomongin sesuatu yang penting sama Nadine. Oke. Makasih, Pak. Ayo Nadine. Papa bisa pakai mobil Nadine ya. Tante. Lah, kok Nadine ada di dalam mobilnya Reno, Tante? Kita lihat saja Amara. Tante, Mama sama Papa bakal celaka. Hadang mereka, Tante, ayo. Oke. Nadine, aku harus ngomong ini sama kamu. Mama nyuruh aku untuk bertunangan sama Amara. Tapi aku menolaknya, Nadine. Karena aku cuma cinta sama kamu. Aku sayang banget sama kamu, Nadine. Aku juga butuh jawaban dan kepastian dari kamu. Tante, cepetan, Tante. Aku nggak mau sampai mereka kecelakaan, Tante. Iya, jangan khawatir Amara. Nadine, kenapa kamu diam aja? Aku mohon Nadine, tolong jawab. Aku butuh kepastian dari kamu sekarang juga. Aku tahu kamu pasti sayang sama aku juga kan? Tolong jawab aku, Nadine. Aku butuh kepastian kamu sekarang juga. Kenapa remnya belum? Apa Mas? Remnya belum? Iya, aku nggak ngerti. Kenapa aku nggak bisa mengeremnya? Aku nggak tahu. Mas, tapi kan ini mobil baru, mana mungkin remnya bisa belum? Iya, tapi ada apa dengan mobil ini? Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang udah bikin Mama sama Papa kecelakaan kan? Ya kan? Kamu sengaja nyuruh Mama sama Papa naik mobil kamu. Aku cuma pinjemin mobil aku. Aku gak tahu kalau bakalan terjadi ini ke Papa. Emang kamu kan yang sengaja, kalau enggak kamu ngapain ngasih mobilnya ke Mama sama Papa? Amara, tenang dulu dong. Jangan dulu sembarangan. Kenapa?
Kita baru aja ketemu, Pak. Sekarang kita harus berpisah. Marah, kamu tabah ya. Jangan menangis. Tenang ya sayang. Tante ada di sini dan tante pastikan semuanya akan baik-baik saja. Tabah ya sayang. Maaf Bu, jenazah Pak Iksan tidak ada di dalam mobil yang terbakar. Kemungkinan dia terlempar ketika mobil terbalik, Pak. Pak, jadi ada kesempatan kalau Om Ihsan itu belum meninggal. Belum bisa kami simpulkan, Pak. Mama kenapa tinggalin Amara sendiri? Amara, ayo kita pergi. Ayo. Tante, aku mau di sini aja. Aku mau di sini. Amara, sudahlah sayang. Ayo. Ayo. Kamu pergi dari sini. Kamu ngapain masih di sini? Kamu membawa sial. Kamu pergi. Amara, cukup Amara. Gara-gara dia. Gara-gara dia mama sama papa jadi kecelakaan. Dia membawa musibah, dia membawa kutukan. Amara, cukup Amara. Semua adalah takdir. Nadine juga sama kayak kamu. Dia ngerasa kehilangan. Enggak, kalau dia nggak masuk ke keluarga ini, semua musibah ini nggak akan terjadi. Papa sama mama kecelakaan, kena musibah gara-gara dia. Dia membawa kutukan, pergi. Amara. Nadine, kamu jangan dengerin Amara ya. Dia lagi emosi. Jangan dimasukin ke hati. Enggak, Ren. Apa yang dibilang Amara benar. Aku selalu memberikan musibah di keluarga ini. Aku memang gak layak berada di tempat ini. Nadine! Amara. Ini Pak Ihsan kenapa bawa tas juga? Kalau Bu Rokayah lebih suka tinggal di sini, pasti ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu yang sangat menyenangkan. Makanya aku ingin coba tinggal di sini. Papa, kemarin Papa tidur di sini. Nadine pengen lihat Papa tidur di sini lagi, Pak. Makanya ini kasih lagi, ini boleh nih. Nih buat nih. Iya, makasih. Banget ya. Ini makannya bos nih. Ini bos nih. Enak. Jadi selama ini kalau Papa tidur, Papa selalu naruh foto Mama. Jadi Papa sangat mencintai Mama. Ya Allah, aku udah kehilangan mamaku.
Apa masa sekarang aku harus kehilangan papaku? Baru aja Nadine ketemu. Din, anaknya sayang, udah dong, lu jangan nangis lagi ya. Udah, kita doain aja yang terbaik buat papa lu, ya? Iya, lu yakin aja. Papa lu kagak kenapa-napa, selamat. Ntar juga balik lagi. Amin, Bapak kasih cum. Ya udah Neng, kita taraweh yuk. Lu ngadu sama Allah, biar beban lu juga agak ringan, ya? Iya. Yuk. Cuk, lu kalau orang lagi ceramah, lu dengerin yang bener dong. Jangan ngawang aja. Daripada tidur, ya sama aja artinya kalau ngormatin orang ceramah. Iya, kagak nyimak dah. Maling. Iya. Diam. Ini gimana sih? Bener apa? Lagian bulan Ramadan begini ada maling bagaimana? Nggak ada kerjaan lain emangnya? Ada apa? Maling. Siapa maling? Kalau gua tahu malingnya siapa mau gua tangkap. Lu kan hansip kudunya lu duluan yang tahu. Taraweh. Kalau gitu, ayo kejar. Kejar tuh. Kejar. Boncal. Maling itu ada. Ayo. Woi, aduh, dorman sana, ayo buruan. Angkat. Ya biarin gua juga takut soalnya. Ayo kejar. Buruan, Cuk. Itu nih malingnya, Cuk. Iya. Halo. Halo. Woi, malingnya di mana? Buruan, malingnya di mana? Buruan. Ini. Kita urusan. Buruan, Cuk. Lu. Mana? Tuh. Halo. Hati. Yang belum. Matiin tuh orang. Diam. Udah diam. Diam lu, gua tolongin lu. Bang. Halo. Ya dulu, gua bantu. Tenang aja lu, tenang. Iya, diam lu. Iya. Wah, mampus tuh orang. Lari. Muter lihat. Bantu gua. Ayo. Meninggal nih orang. Siapa sih? Ya. Danu meninggal ini. Itu mantunya si Po Atik. Iya benar, itu mantunya Po Atik. Kerjanya nyolong mulu.
Mas Danu. Akhirnya dia kena apes juga kan? Asal maling. Maling. Mas Danu. Bayu, saya minta tolong sama kamu. Tolong mandikan mayat Danu agar bisa segera dimakamkan. Saya tidak bisa mandikan jenazah maling seperti Danu. Saya juga nggak bisa, Bu. Saya juga nggak bisa, Bu. Astagfirullahaladzim. Kalau bukan kalian, siapa yang akan mengurus jenazah Danu? Terserah, ini bukan urusan saya, Bu. Dulu dia tidak punya belas kasihan buat anak saya. Maksud kamu? Gara-gara si Danu, anak saya sampai mati terbunuh, Bu. Bentar. Kalau kalian mendekat, anak ini akan saya bunuh. Jangan sakitin anak saya. Kau boleh pergi, tapi lepaskan Dika. Kalau kau ingin anak ini selamat, suruh mereka pergi. Cepat! Cepat, pergi! Baik. Mereka akan saya suruh pergi. Tapi tolong, jangan sakitin anak saya. Anak saya dalam bahaya. Tolong. Dika takut, Ayah. Kalian bisa pergi. Pak. Sekarang mereka sudah menjauh. Lepaskan anak saya. Tidak semudah itu. Aku akan melepaskan anakmu kalau aku benar-benar selamat. Ah! Dika! 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 Bangun ya! Bangun Dika! Emang Dika sudah lama mati, Bu. Tapi rasa sakit hati saya masih saya ingat sampai sekarang, Bu. Dan sekarang saya harus mandiin jenazah Danu. Maaf, Bu. Mending saya pulang, Bu. Bapak-bapak, tolonglah saya mandikan jenazah Danu. Karena saya tidak mungkin memandikannya. Tolong Bapak. Maaf, Bu. Kami juga tidak bisa mandikan jenazah seorang maling seperti Danu. Kami pulang dulu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Bu. Bapak-bapak, tunggu Bapak-bapak. Bayu, tolongin saya, Bayu. Tolong mandikan jenazah Danu, Bayu. Ibu mohon kali ini saja. Kurang apa lagi sih, Bu? Udah jelas-jelas saya tidak mau memandikan jenazah si Danu. Titik! Bayu! Pok, yang sabar ya, Pok ya. Iya, Bu. Sebenarnya ada apa, Po? Pak Ustadz, nggak ada yang mau ngurusin jenazah Danu. Sampai sekarang belum dimandikan, belum dikafani. Astagfirullahaladzim. Itu kan fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengurusin jenazah, dosanya ditanggung semua orang. Biar saya yang ngurus jenazahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah. Pak Ustadz, mari Pak Ustadz. Mari. Iya. Ayo. Bulan purnama penuh dan aku belum menemukan manusia harimau yang mampu mengalahkan manusia ular. Ada tamu rupanya.
kami menghadap Ki. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan manusia harimau itu? Iya, kami sudah menemukan orang yang selama ini kita cari. Orang yang mampu menjadi manusia harimau, pemangsa ular. Bawa aku ke sana. Baik, Ki. Silakan, Ki. Dia adalah orang yang selama ini kita tunggu-tunggu. Dia yang akan membantu kita menghancurkan kerajaan ular. Karena hanya dia yang mampu. Mbak Parjo, silakan duduk, Mbak. Iya. Mana muridku Danu? Saya akan membangunkannya. Benarkah Simba bisa membangunkan suamiku? Iya. Asal kamu merahasiakannya dan kamu harus nurut perintah saya. Iya, Mbak. Saya akan menuruti semua perintah Mbak. Asalkan Mbak bisa membangunkan suami saya lagi. Kalau gitu, minggirlah. Aku akan menghidupkan suamimu. Ayo lompatin, cepat. Mas Danu, kamu hidup lagi, Mas. Saya di mana? Kamu di rumah, Mas. Bapak Arjo barusan datang untuk menolongmu. Pak Arjo. Iya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya. Ingat Danu, jadi kamu sudah 2 kali dihidupkan dengan kucing ini. Iya, Mbak. Saya mengerti. Sekarang kamu mengurusin kucing itu sendiri, tapi jangan sampai ada tetangga yang tahu. Baik, Mbak. Jadi kamu bisa memperdalam ritual kucing hitam, ya. Kalau untuk maling dan merampok, kamu bisa selamat. Tapi ingat, Mbah kasih uang 2 kali lipat dari perjanjian yang dulu. Saya akan memenuhi semua permintaan Mbah. Satu lagi, jangan kaget dengan kekuatanmu bisa 2 kali lipat daripada yang kemarin. Bagaimana cara menggunakan kekuatannya, Mbah? Kamu cukup mengelus kepala kucing itu dengan memejamkan mata. Setelah kamu selesai mencuri dan merampok, cukup mengelus kepala kucing itu, nanti kamu akan kembali posisi kesemula. Baiklah, saya mengerti, Mbah. Jadi, jangan lupa, kamu harus menyiapkan tumbal untuk menggantikan kematianmu. Saya sudah tahu siapa yang akan menjadi tumbal. Siapa, Maya? Dia yang menolak mengurus jenazahmu. Kayaknya ada suara kucing ya. Di mana suara kucing ini?
Masya Allah. Gimana sih? Ini udah mati hidup lagi? Iya. Danu? Iya Bu, saya masih hidup. Perkenalkan nama saya Mbah Parjo. Saya tadi kesini untuk ngurusin mayatnya Danu. Nggak taunya dia hanya mati suri. Saya mohon maaf kepada kalian semua atas perbuatan saya selama ini. Saya benar-benar hilaf dan saya sudah bertobat. Saya tidak akan melakukan perbuatan mencuri lagi. Kalau begitu ayo kita ke kantor polisi biar kamu sekalian penjara. Iya benar, bawa aja tuh ke kantor polisi. Biar dia benar-benar insaf. Agak ngulangin lagi tuh. Benar. Ada apa ini? Ada apa ini? Kalau begitu, kamu ikut kami sekarang juga ke kantor polisi. Enggak mau. Supaya kamu itu dipenjara. Ampunilah saya. Saya sudah benar-benar bertobat. Saya minta maaf. Saya tidak akan melakukan perbuatan mencuri lagi dan perbuatan menjahat. Alah, janji lu cuma di mulut doang lu. Iya paling juga hari ini tobat bisa ngulangin lagi. Apa sih tau gak omongan lu pasti? Iya lu tukang bohong lu. Tolong Ustadz, jangan bawa suami saya ke kantor polisi. Dia sudah bertobat, Ustadz. Bener Danu, kamu mau tobat? Iya Ustaz, saya bersumpah Ustaz. Pada saat saya mati suri, saya benar-benar dilihatin api neraka yang begitu panas dan membakar orang-orang yang berdosa Ustaz. Saya takut Ustaz, saya takut masuk neraka. Iya Ustadz, beri suami saya kesempatan untuk bertobat. Benar Ustaz, saya mau taubat Ustaz. Saya mau taubat Ustaz. Jangan sujud kayak gini. Tidak pantas manusia sujud sama manusia. Ada baiknya kita memberi kesempatan. Karena pintu ampunan Allah itu sangat luas. Seluas langit dan bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon kalian semua mau memaafkan. Tuh, maafin tuh denger Pak Ustadz ngomong apa. Mana tuh? Udahlah, iya. Aja dah. Tapi lo ingat ya, ini yang terakhir. Kalau sampai lo maling lagi kagak ada ampun buat lo. Denger tuh, Nok. Pak. Itu si Bayu meninggal. Lehernya digaruk kucing. Bener lo, Iya. Kepet beneran lu palanya lu. Ayo deh, lihat Serius. Ayo. Ke sono. Maya! Ada apa, Bu? Ibu, kenapa sih Bu sesak? Ibu alergi kucing. Tolong Maya, jangan biar kucing di sini. Kenapa sih Ibu bisa sesak? Maya. Bu, kucing ini milik Mbah Parjo, Bu. Selama Mbah Parjo masih menitipkan di sini, kucing ini akan tetap di sini, Bu. Ibu mohon. Sudahlah Bu, Ibu istirahat aja di kamar. Tidur, gak usah mempermasalahkan hal-hal kecil. Seharusnya Ibu bersyukur, Mas Danu masih bisa hidup lagi. Itu semua berkat Mbah Parjo. Masa dia cuma nitipin kucing aja jadi masalah sih Bu? Sebenarnya aku masih merasa aneh. Kenapa Danu bisa hidup lagi? Apa benar dia mati suri? Bu, ngapain Ibu masih di sini? Kalau Ibu alergi kucing, cepat buru-buru pergi. Ntar yang ada tambah sakit lagi. Kita yang repot. Ibu bisa dibilangin gak sih? Iya, baik. Ibu pergi. Maya, ayo kita lakukan ritual kucing supaya kita bisa bekerja lagi. Ayo kita mulai sekarang.
Kamu tenang saja di sini ya. Jangan kemana-mana. Karena sebentar lagi kamu harus bergantian lagi sama Mas Danu. Gimana Mas? Berhasil Mas? Lihat Maya, apa yang Mas bawa Maya? Uang dan perhiasan Maya. Semua buat kamu Maya. Ternyata mudah sekali menggunakan pesugihan kucing hitam itu. Kalau seperti ini caranya, aku nggak bakalan khawatir kamu pergi mencuri lagi, Mas. Karena kita nggak bakalan ketahuan. Betul Maya. Sekarang saya gak bakal ketahuan oleh warga Maya.